Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Salam sejahtera buat kalian semua. Selamat datang di HSE Podcast episode kedua kali ini yang akan dipandu oleh kita berdua. Kenal nama kata saya, perkenalan diri dulu kali ya. Betul banget. Kenalkan, nama gue Dava dan ditemani oleh Kenalin semuanya, nama gue Fadilan. Dan ngomong-ngomong tentang episode kedua kali ini nih, Dav ya. Indonesia akhir-akhir ini tuh banyak banget ya terkena bencana, mulai dari bencana penyakit yang tahun ini menjadi bencana paling besar, yaitu COVID-19. yang sangat marak ya. Ya, betul banget. Dan juga bencana-bencana yang lainnya nih, Cok. Nah, kebetulan kemarin gue baru dapat aja nih artikel tentang bencana di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Yaitu di tahun 2019, itu tahun di mana banyak sekali terjadi bencana, dan tahun 2019 merupakan tahun terbesar di mana Indonesia itu mengalami banyak sekali bencana. Kayaknya gue tahu tuh artikel yang mana tuh. Kayaknya pernah lihat deh. Boleh dilihatin, Cok? Bisa. Bentar. Ini ya? Ada nggak, Loy? Nah, betul banget tuh. Ini bisa dilihat 2019 itu tahun yang paling tinggi ya tingkat bencana alamnya. Bisa dilihat ini yang paling tinggi itu kebakaran hutan ya. Emang 2019 kemarin kan kebakaran hutan banyak banget kan? Iya, banyak banget gitu. tuh. Kekeringan, puting beliung, tanah longsor, dan banjir. Nah, sesuai judul besar kali ini, sesuai topik, kali ini kita bakal ngebahas longsor. Bener nggak, Loy? Benar banget nih. Karena yang menurut gua sendiri nih, Dav ya, masyarakat umum tuh masih banyak belum tahu nih sebenarnya tentang longsor itu bagaimana dan penyebab longsor itu seperti apa, kemudian bagaimana cara mitigasi bencananya dan lain-lain gitu. Makanya kita pengen bawain tema longsor ini gitu. Jadi sebelum kita memulai podcast ini lebih lanjut, jadi podcast ini adalah sebuah program kerja dari HSE Geologi Unpad, di mana bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya-bahaya bencana yang terjadi di Indonesia. Saya sendiri, Fadilan, sebagai anggota HSE Geologi Unpad, dan bersama teman saya, Dava, juga anggota HSE Geologi Unpad. HSE Geologi Unpad ini adalah lembaga yang bergerak di bidang kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Jadi kita ingin tujuan podcast ini tuh untuk membangun kesadaran masyarakat dan mengetahui penting-pentingnya untuk mengetahui bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Benar. Tapi kalau mau ngobrol gini kayaknya berdua kurang gimana gitu ya. Kayaknya kita sih benar, sepertinya kita kayak butuh teman satu lagi sih untuk ya biar makin banyak orang, makin banyak sudut pandang juga, ya nggak sih? Nah, gimana kita panggil Bro Arya aja kali ya? Boleh banget. Juga dia juga lagi sibuk nih katanya hari ini. Kebetulan juga Bro Arya ini anggota HSE juga yang kebetulan tahun ini menjabat sebagai manajer di HSE Geologi Unpad. Langsung invite aja kali ya? Boleh banget. Assalamualaikum, Bang. Iya, halo. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Gimana nih? Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Gimana kalian kabarnya nih? Gua juga baik. Alhamdulillah baik juga nih, Bang. Nah, kebetulan Bang Aranya udah datang nih, kita langsung aja bahas longsor lebih lanjut. Kita diskusi bareng santai gitu kan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, ini tentang HSE Podcast ya berarti ya? Kita bakal HSE Podcast nih. Ceritanya diskusinya nih. Bener tadinya banget. Kita tuh mau ngebahas mantap. Tadinya mau ngebahas duaan, cuman kayaknya duaan kurang seru gitu, biar banyak sudut pandangnya juga kan kalau banyak kan. Jadi mengundang Bang Arya, kebetulan kan Bang Arya juga kemarin bilang lagi nggak sibuk kan ya hari ini. Ya boleh. Lagi santai kok, santai. Oke. Nah, jadi
sebelum kita bahas longsor lebih lanjut, kita udah nanya nih Bang ke beberapa teman kita yang kebetulan sebagai masyarakat umum kita tanya ke mereka nih, sebenarnya longsor tuh apa sih? Langsung kita lihat aja videonya berikut ini. Terus, check it out. Menurut Anda bencana longsor itu apa sih? Seperti yang sudah diketahui banyak orang, longsor itu merupakan salah satu bencana alam. Cuman banyak yang orang lain belum mengakui bahwa penyebab longsor itu secara geologis ya. Longsor itu merupakan pergerakan tanah, material, dan apapun itu karena penyebab tertentu. Aspek-aspek yang menjadi penyebabnya itu salah satunya ada air, kemiringan lereng, vegetasi, dan masih ada beberapa faktor lain yang menyebabkan bencana longsor itu sering terjadi di beberapa daerah tertentu. Apalagi ketika sekarang udah masuk musim hujan, bencana longsor pun pasti rawan terjadi di setiap daerah. Menurut saya sih seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Menurut Anda bencana longsor itu apa sih? Kalau menurut saya, longsor itu salah satu peringatan Tuhan. Tapi kalau bisa dijelaskan secara nalar, longsor itu adalah bencana yang keterjadiannya tuh bisa terjadi karena banyak aspek. Contohnya aja bisa vegetasi, terus litologi batuannya dia lapuk atau enggak, terus tata guna lahan, terus bentuk morfologinya kayak gimana. Jadi kalau secara nalar bencana, tapi kalau secara keagamaan saya itu adalah salah satu peringatan Tuhan. Oke, terima kasih Kak. nah seperti yang kita lihat barusan, teman-teman kita ternyata masih banyak yang belum tahu ya Bang, apa itu longsor dan seperti apa longsor itu sebenarnya. Nah, mungkin menurut Bang Arya sendiri, longsor itu seperti apa sih Bang? Dan penyebab longsor itu sendiri itu apa gitu? Ya, sebelumnya tadi udah lihat ya kita videonya nih semuanya. Sebenarnya itu semua yang diucapin pun benar, nggak ada yang salah ya. Semua orang punya apa ya pengertian masing-masing lah dalam melihat bencana longsor itu seperti apa sebenarnya kan. Setiap orang punya perspektifnya masing-masing. Mungkin kalau misalkan kita bahas tentang longsor, kita review sedikit lah ya. Yang mungkin kita kan dari HSC Geologi Unpad nih. Nah, sekarang kita lagi ada di HSC Podcast. Biar lebih afdol mungkin kita sharing ilmu nih ke teman-teman pendengar atau yang menonton video podcast ini. Kita sebenarnya gini, kalau misalnya kita bahas bencana alam di Indonesia, itu jelas tentu banyak banget nih bencana alam di Indonesia itu tuh ya. Nggak cuma longsor kayak gitu. Mungkin tadi sebelumnya udah dibahas juga kan sama teman-teman. Soalnya kalau misalkan kita lihat dari kondisi geografis Indonesia sendiri, Indonesia itu kan terletak di antara dua samudra sama di antara dua benua kan ya. Dan Indonesia itu berada di atas pertemuan tiga lempeng. Lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, sama lempeng Australia yang bergerak saling menumbuk. Nah, itu mungkin bisa dibilang ya secara kondisi geologi ya seperti itu gitu ya. Tapi mungkin orang-orang pun tahu lah seperti itu keadaannya kalau Indonesia. Nah, dengan adanya tumbukan antar lempeng ini, banyak sekali nih area-area penujaman yang membentang di Indonesia. Mulai itu membentang dari Pulau Sumatera, Selatan, Sumatera, di sebelah barat Indonesia, lalu ada di selatan itu ada Pulau Jawa hingga Bali, hingga Kepulauan Nusa Tenggara, dan di sebelah utaranya itu ada Pulau Maluku, dan utaranya di Pulau Papua. Nah, dengan melihat kondisi geologi yang seperti itu, banyak terbentuk seperti palung, lipatan-lipatan, punggungan, ataupun patahan di busur kepulauan ya. Dan Indonesia pun dikenal dengan Ring of Fire atau cincin api. Banyak sekali sebaran gunung api yang ada di Indonesia. Dan itu bisa menyebabkan menjadi sumber gempa bumi di Indonesia. Itu salah satu bencana alam yang dapat terjadi juga ya di Indonesia. Nah, Indonesia itu memiliki sekitar 13% jumlah gunung aktif dari jumlah gunung aktif api di dunia. Dengan begitu, Indonesia sangat rawan sekali bencana yang terjadi di Indonesia. Namun, apabila kita melihat sisi positifnya,
Dengan adanya gunung api tersebut, Indonesia memiliki tanah yang sangat subur ya, seperti itu. Nah, sebenarnya dari hasil-hasil produksi vulkanik, produk-produk vulkanik itu yang dikeluarkan oleh gunung api itu menjadi suatu tanah-tanah pelapukan lah, yang dimana komposisinya itu sebagian besar lempung dan sedikit pasir yang sangat bersifat subur. Namun apabila ditinjau dari kondisi geologinya sendiri, ketika ada tanah lapuk di atas batuan yang kedap air di perbukitan atau punggungan, karena di daerah vulkanik ya, gunung api, tentunya banyak sekali produk-produk vulkanik yang sifatnya batuan beku yang dihasilkan dari magma itu sendiri. Ditambah dengan kemiringan yang sedang hingga terjal apabila melihat morfologi dari Indonesia sendiri. Nah itu apabila ditambah dengan musim hujan dan curah hujan yang intensitasnya sangat tinggi di Indonesia setiap bulannya, itu dapat memicu tanah longsor apabila memang tidak ada daerah resapan atau yang mengikat daerah itu. Mungkin intensitas longsor itu akan dapat terjadi. Dan kalau misalkan balik lagi ke pertanyaan tadi, apa sih Bang sebenarnya tanah longsor itu? Nah, tanah longsor atau yang bisa disebut gerakan tanah atau bisa disebut juga landslide, ini bukan menurut saya ya, ini menurut para ahli lah bisa dibilang. Ini kalau misalkan kata BNPB, tanah longsor itu adalah perpindahan material. Nah, perpindahan material di mana berupa batuan, bahan rombakan, tanah maupun material campuran yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Nah, proses terjadinya tanah longsor tersebut bisa dijelaskan seperti ini secara singkatnya tuh ketika air meresap ke dalam tanah dan menambah bobot tanah tersebut, seperti sudah dijelaskan tadi, tanah yang bersifat sangat tapuk hingga tanah tersebut menembus sampai kondisi berlebihan terhadap bobotnya sendiri, ditambah dengan kondisi morfologi yang berada di lereng atau di bagian yang memiliki sudut cukup tinggi, itu akan terjadi pergerakan tanah atau tanah longsor itu tadi. Kayak gitu sih sebetulnya kalau dari saya sendiri ya, yang disimpulkan dan baca dari BNPB itu sendiri. Itu sih. Oh gitu. Berarti si bencana longsor ini juga bukan hanya merugikan manusia ya, berarti juga bisa merugikan makhluk hidup seperti tanaman dan hewan juga nggak sih? Karena kan dia Iya. rumahnya juga ini ya keganggu juga kan karena longsor. Ini bahasa menarik nih, pertanyaan lu bagus juga sebenarnya. Kalau misalkan kita balik lagi, ada itu yang namanya bahaya, ada yang namanya bencana. Ada kondisi di mana kita bisa menyebut suatu bencana itu bahaya, yaitu ketika memang tidak adanya menimbulkan kerugian. Contohnya gini, terjadi suatu longsor di pedalaman hutan yang bukan habitat hewan, bukan tempat tinggal manusia, dan terjadi longsor begitu saja, itu berarti bukan bisa dibilang bukan suatu bencana, tapi itu hanya suatu bahaya saja. Di sana terdapat potensi bencana longsor. Tapi kalau misalkan terjadi di pemukiman padat penduduk, atau misalkan itu terjadi di wilayah habitat hewan, mereka itu akan terganggu dan mengalami kerugian jika terjadi adanya bencana longsor. Seperti itu. Spesifiknya adalah bahaya atau potensi bahaya adalah hanya jenis dari bencana saja, tapi tidak menimbulkan kerugian. Bisa disebut menjadi bencana ketika bahaya itu menimbulkan kerugian bagi makhluk hidup, baik itu hewan maupun manusia. Karena salah satunya ketika terjadi longsor dan itu menutup sumber-sumber air atau mata air, itu akan mengotori sumber air itu sendiri. Jadi kebutuhan air bersih baik itu manusia ataupun hewan itu akan terganggu. Makanya itulah bisa disebut bencana karena membuat kerugian lah. Ada yang dirugikan. Memberikan kerugian terhadap makhluk hidup. Ya, seperti itu. Kalau misalkan di situ ada sarang
hewan atau apa ya itu terganggu, mereka pun mengalami kerugian. Bahaya juga Itu bisa kan. disebut bencana. Kalau tiba-tiba ada harimau, Iya bahaya. pemukiman kan Bahaya juga ya kan, harimaunya ke pemukiman gitu ya. Iya, itu kalau misalkan mereka habitatnya terganggu untuk sementara kan. Mungkin nanti beberapa saat ekosistemnya akan pulih kembali seperti itu. karena mereka juga dirugikan ya, makanya dia juga bisa ngeganggu ke kita. Iya, soalnya kan kalau misalkan kita lihat apa ya? Kalau misalkan bencana longsor itu kan ada yang dapat kita prediksi atau ada juga yang tidak dapat kita prediksi. Salah satunya yang dapat kita prediksi adalah ketika terjadinya gunung meletus itu kan dia pasti akan mengalami beberapa tahap, yaitu kita harus siap siaga bahwa sebentar lagi bisa jadi di daerah-daerah yang memiliki kecuraman air yang cukup tinggi itu akan terjadinya longsor, atau misalkan ketika ini kan tidak bisa kita prediksi seperti ketika ada gempa itu dapat memicu lah adanya longsor. Lalu ketika ada hujan dengan intensitas yang tinggi itu pun sama seperti itu. Itu dapat memicu lah seperti itu mungkin. Nah bang, terus Bisa kalau menurut kalian gimana? jenis-jenis longsor tuh kira-kira ada apa aja bang? Sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya, dan misalkan kita membahas sekarang, sebenarnya jenis-jenis tanah longsor itu ada sekitar 6. Ada 6 jenis tanah longsor. Yang pertama itu ada longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, lalu runtuhan batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita melihat kondisi di Indonesia sendiri, sebenarnya yang paling banyak terjadi adalah jenis longsoran translasi dan rotasi, itu yang sering terjadi. Dan paling banyak memakan korban. Itu adalah jenis aliran bahan rombakan. Nah, apa sih sebenarnya longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, runtuhan batu, dan lain-lain? Sebelumnya ini udah ada yang tahu belum tuh dari jenis-jenis tersebut? Belum tahu tuh bang. Gue sebutin. Belum tahu tuh bang. Nah, mungkin bisa gue jelasin sedikit di sini ya. Ini untuk ngasih tahu juga sih sebenarnya kan kepada pendengar setia HSC Podcast. Pada teman-teman semua ini. Tujuan ada HSC. Betul banget nih. Tujuannya ada HSC Podcast adalah kita mengedukasi kan sebenarnya. Iya. Dari apa? Sebenarnya bukan mengedukasi lah. Kita berdiskusi dan sharing atas apa yang kita ketahui sekarang. Mungkin di luar sana lebih banyak yang lebih ahli daripada kita. Tapi ya sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang dimanfaatkan dengan baik kan dan di-sharing kepada orang lain. Betul nggak? Iya, betul banget. Betul banget. Kayak gitu. Sebentar, minum dulu, haus nih. Oke. Iya, Awas keselak ya bang ya. Oke, maksudnya ya, kalau misalkan dilihat tadi kan ada 6 jenis ya. Yang pertama itu ada longsoran translasi. Longsoran translasi itu adalah di mana ketika bergeraknya tanah dan batuan. Jadi kalau misalkan kita ngelihat longsor itu kan biasanya ada masanya itu adalah ada tanah dan batuan ya. Nah, di mana longsoran translasi ini adalah ketika tanah dan batuan pada bidang gelincir. Pada bidang gelincir itu salah satu contohnya adalah seperti lereng yang memiliki kemiringan-kemiringan yang cukup curam lah, kayak gitu. Pada bidang gelincir yang rata atau bergelombang, kayak gitu. Jadi kayak apa ya, lereng namun bidang gelincirnya itu, bidang miringnya itu berbentuk bukan berbentuk apa ya, morfologinya itu rata atau bergelombang kayak gitu. Terus kalau misalkan longsoran rotasi yaitu tanah dan batuan yang bergerak pada bidang gelincir yang berbentuk cekung. Jadi lerengnya itu cenderung berbentuk cekung. Dan di sini misalkan terjadi longsor seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah longsoran blok atau pergerakan blok ya. Nah, jadi pergerakan blok ini adalah sebenarnya longsor dengan intensitas yang cukup memiliki massa yang besar karena yaitu batuan dan tanah batuan atau tanahnya itu berpindah pada bidang gelincir yang landai. Jadi kemiringannya nggak terlalu tinggi.
Tidak terlalu curam, tapi menimbulkan adanya pergerakan blok secara besar dan masif. Kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada longsoran resapan tanah. Di mana ini adalah yang tadi ya, salah satunya yang banyak memakan, yang sebenarnya sering terjadi lah. Ya memakan korban pasti setiap longsor, kalau tidak diantisipasi dengan baik, itu pasti akan menimbulkan, bukan korban ya, kerugian sebenarnya. Nah, kalau longsoran resapan tanah adalah di mana butiran tanah yang kasar hingga halus, atau bisa dibilang tanah yang kasar hingga halus ini bergerak merayap, baik itu lambat ataupun cepat, tapi tidak terkendali. Jadi sebenarnya longsor ini tuh melibatkan adanya fluida ya, baik itu tentunya air fluidanya ya. Nah, di mana sebenarnya jenis ini tuh yang paling banyak menyebabkan seperti tiang-tiang telepon, pohon, atau rumah di bawahnya itu terbawalah oleh longsoran-longsoran itu. Lalu ada runtuhan batu. Runtuhan batu itu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain yang bergerak ke bawah dan jatuh bebas. Jadi kayak misalkan ada lereng atau tebing yang menggantung nih batunya di ujung, nah dia itu tiba-tiba patah karena ada bidang rekahan langsung jatuh. Nah itu adalah contoh dari runtuhan batu ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah aliran bahan rombakan. Nah ini sebenarnya aliran bahan rombakan ini tuh yang paling banyak memakan korban jiwa di Indonesia sebenarnya. Jenis tanah longsor ini tuh terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Nah ini yang terjadi ketika intensitas hujan atau curah hujan yang tinggi, salah satunya apa ya, itu penyebab yang sangat memungkinkan terjadi di Indonesia, karena Indonesia memiliki dua musim kemarau dan musim hujan, dan musim hujannya adalah termasuk salah satu yang intensitasnya tinggi. Nah, aliran bahan rombakan ini ketika adanya massa tanah yang lapuk, lalu ditambah dengan intensitas air yang sangat tinggi dari curah hujan, sehingga tanah tidak kuat menahan bobotnya itu sendiri dari air yang meresap, sehingga tanah bergerak dari posisinya yang lebih tinggi ke bawah, bisa hingga ratusan meter maupun ribuan meter, tergantung dengan kecepatan alirannya dan kemiringan lerengnya, seperti itu. Dan jenis longsor yang seperti ini tuh apa ya, bisa dibilang terjadi dengan cepat, sehingga sangat biasanya banyak penelan korban jiwa kayak gitu ya. Mungkin itulah sedikit penjelasan yang bisa di-sharing tentang jenis-jenis tanah longsor ya. Wah, Berarti dilihat dari banyaknya bencana longsor yang ada di Indonesia nih Bang ya. Ternyata longsornya itu tidak bisa disepelekan gitu Bang ya. Jadi yang bisa kita simpulkan adalah longsor. Oh, sangat nggak bisa. Iya, bencana yang sangat berbahaya gitu Bang. Nah, kalau dari Bang Arya sendiri nih, bagaimana sih cara kita itu untuk mengatasi atau siap siaga terhadap si bencana longsor ini sendiri? Mulai dari sebelum terjadinya longsor, kemudian saat terjadinya longsor, dan juga setelah terjadinya longsor gitu Bang. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum lu nanya ke gua, mungkin ada hal yang pengen gua tanyain juga nih sama yang kalian berdua nih. Gejala umum apa sih sebenarnya yang kalian ketahui nih sebenarnya kalau mau terjadinya tanah longsor? Gejala umumnya aja dulu, yang sering kita lihat lah, mungkin dari beberapa bencana yang kita tahu juga dan sering terjadi di Indonesia. Gimana nih menurut lu berdua? Kalau dari gue sendiri nih Bang ya, kalau misalnya kita berada di suatu pemukiman yang ada banyak lereng-lereng terjalnya gitu Bang. Kemudian ketika kita tahu saat itu terjadi curah hujan yang sangat tinggi dan tidak berhenti-berhenti gitu Bang, itu perlu diwaspadai karena seperti yang Bang Arya sampaikan tadi, ketika air memasuki tanah dan kemudian menambah beban dari si tanah tersebut, itu bisa memicu terjadinya longsor sendiri sih Bang. Kalau dari Dava sendiri gimana nih? Mungkin dari ini kali ya.
bener tadi tingkat curah hujan yang tinggi. Terus karena penebangan pohon yang berskala besar mungkin ya, itu pun juga kan bisa mempengaruhi di kekuatan tanahnya itu sendiri kan untuk menopang ini. Jadi ya mungkin karena penebangan itu dan tidak adanya reboisasi. Benar ya, benar. Apa yang lu berdua bilang tuh benar banget sebenarnya. Itu gejala-gejala umum lah terhadap tanah longsor ini. Sebenarnya tadi yang kayak misalkan adanya retakan-retakan di lereng, itu benar. Itu hal-hal yang sebenarnya mengindikasikan bakal terjadinya longsor di kemudian hari. Kalau misalkan ada faktor pendukungnya. Lalu biasanya kalau maksudnya kalau ada longsor itu biasanya terjadi kebanyakan setelah hujan ya, karena tadi ya ada penambahan bobot terhadap tanah, dan tanah tadi nyambung ke hal yang sebenarnya sama Dava sebutkan, yaitu banyaknya penembangan pohon. Jadi kemungkinan untuk erosi itu cukup besar karena tidak ada tempat untuk penyerapan air kayak gitu ya, yang sehingga menahan bobot air pada tanah kayak gitu. Lalu biasanya itu apabila kita berjalan di alam atau di wilayah-wilayah yang memiliki kemiringan lereng yang cukup curam, banyak kan kelihatan nih kayak tebing-tebing rapuh yang kerikil-kerikil mulai berjatuhan. Sebenarnya itu ya itu indikasi lah, bisa mengindikasikan walaupun sebenarnya belum tentu bakal terjadi longsor saat itu juga, tapi apabila ada daya dukung untuk terjadi longsor itu sangat memungkinkan untuk terjadi kayak gitu di wilayah tersebut ya. Tadi gimana nih pertanyaannya? Sorry gue lupa. Jadi ulang mungkin di bagaimana sih tata cara atau bagaimana cara kita tuh untuk siap siaga dari bahaya longsor ini sendiri, mulai dari sebelum terjadinya bencana longsor, kemudian saat terjadinya longsor, dan setelah terjadinya longsor itu sendiri, Bang. Oke, sebenarnya gini, berarti kan ada sebelum, saat, dan sesudah ya, kayak gitu. Ya, betul banget tuh. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat, longsor itu bencana yang terjadi dengan cepat ya, begitu saja, bukan yang bencana perlahan gitu. Kayak ada longsor kecil dulu, terus longsor besar, enggak. Tapi tidak terprediksi, entah itu mau skala kecil maupun besar, sehingga perlu lah kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita ngebahas suatu hal yang harus dilakukan sebelum terjadinya longsor adalah kita harus melakukan suatu mitigasi bencana, terutama kalau misalkan potensi di wilayah tersebut adalah longsor misalkan, berarti kita harus melakukan mitigasi bencana longsor. Tapi dalam melakukan mitigasi bencana sendiri, kita itu harus melakukan sebenarnya, karena kita berasal dari bidang ilmu geologi, ya kita harus bisa melakukan pemetaan bencana ya sebenarnya. Kita melakukan pemetaan bencana nih dari ilmu yang kita punya sebenarnya. Kayak gitu. Nah, dari pemetaan bencana ini kita bisa tahu nih dari suatu wilayah yang sangat besar, di mana aja nih wilayah-wilayah tertentu atau bagian-bagian dari wilayah tersebut memiliki potensi bencana apa aja sih, entah itu longsor, entah itu banjir, kayak gitu ya. Banyak sekali sebenarnya kan, dari satu wilayah aja tuh nggak mungkin cuma longsor aja yang bisa terjadi. Kita lakukan pemetaan dulu agar kita tuh bisa tahu pembangunan infrastrukturnya seperti apa. Itu termasuk salah satu mitigasi atau tindakan-tindakan preventif lah untuk mencegah terjadinya bencana atau mengurangi dampak dari terjadinya bencana kayak gitu. Nah, kalau misalkan khususnya bencana longsor, yang bisa kita lakukan adalah pertama, balik tadi ke pemicu yang sangat benar-benar memicu terjadinya tanah longsor adalah hujan ya. Berarti kita harus mewaspadai ketika curah hujan mulai tinggi intensitasnya. Nah, kalau misalkan kita ngelihat sendiri nih di Indonesia, walaupun sekarang kurang tepat lah sebenarnya kalau sekarang kan perubahan iklim mungkinnya
banyak berubah nih. Namun biasanya kan dari bulan November hingga Februari lah intensitas curah hujan itu mulai tinggi kan, kayak gitu. Yang dimana sebelumnya musim kemarau sangat panjang. Jadi ketika musim kemarau yang sangat panjang itu air yang ada di dalam tanah itu menguap kan dan muncul pori-pori lah atau rongga-rongga di tanah tersebut. Nah, pas ketika air dengan intensitas yang sangat tinggi masuk menyusup ke bagian yang retak itu sehingga tanah dengan mudah cepatnya untuk mengembang dan bebannya melebihi kapasitas kekuatan untuk menahannya dan terjadilah longsor kayak gitu ya salah satunya. Lalu yang kedua, kenali dan waspadai tanda-tanda longsor yang tadi udah kita bahas nih, gejala-gejala umum kayak gitu. Nah, selain yang tadi yang udah kita sebutin, mungkin kayak ada nih, misalkan kita sebenarnya di Indonesia tuh banyak sekali rumah yang dibangun di lereng atau misalkan di dekat lereng atau di perbukitan kayak gitu. Ketika ada tanah atau bukit yang bergetar, mungkin itu adalah salah satu tanda-tanda ada akan terjadinya longsor ya. Terus kayak ada terdengar seperti mau runtuhan atau terdengar seperti retakan, terus kerikil dari berjatuhan. Nah, salah satu ciri gejala umum yang lain juga yang tadi sebelumnya saya sebutkan nih, yaitu ketika terjadinya ada longsor di hulu sungai, maka akan terjadinya perubahan warna air sungai atau perubahannya warna pada sumber-sumber air yang digunakan oleh masyarakat maupun makhluk hidup lainnya. Dan biasanya tuh di tempat-tempat tertentu munculnya mata air baru secara tiba-tiba. Nah, itu salah satu gejala umum juga. Itu yang harus kita kenali ya. Nah, lalu yang selain itu adalah pahami rencana kesiapsiagaan bencana longsor. Nah, sebenarnya itu yang harus diperlukan kan kalau misalkan di suatu daerah yang memang memiliki intensitas bencana yang tinggi ya, salah satunya mungkin kalau di Indonesia itu ada BNPB ya, atau misalkan dari kayak kita sendiri yaitu HSE ya, kita harus melakukan kesiapsiagaan kayak gitu, atau desa tanggap bencana lah salah satunya. Lalu mempersiapkan perlengkapan tanggap darurat kayak gitu. Lalu apabila ada himbauan untuk mengungsi, segera lakukan gitu intinya. Karena sebenarnya di Indonesia banyak kan tuh terjadi bencana, namun sedikit banyaklah orang yang tidak ingin mengungsi karena ingin menyelamatkan harta benda dan lain-lainnya kan. Walaupun sebenarnya ada ancaman yang mengancam jiwa orang tersebut yang lebih berbahaya gitu. Seperti itulah. Itu kalau misalkan sebelum longsor. Gimana nih? Ada tanggapan nggak tentang ya tadi lah yang harus dilakukan sebelum terjadinya longsor? Ya, atau ada tambahan mungkin dari Dilan atau dari Dava nih? Bener banget sih, soalnya kadang masih banyak terdapat masyarakat yang memang lebih mementingkan hartanya dibandingkan nyawanya sendiri gitu loh. Jadi kita perlu meningkatkan aware dari masyarakat umum tersebut untuk mengetahui bahwa longsor ini bukan bencana yang main-main gitu. Longsor ini bencana yang bisa mematikan gitu loh. Mungkin gitu sih. Ya, benar banget tuh. Kalau dari lu gimana dah? Ada tambahan nggak nih? Mungkin kalau dari saya kan tadi apa yang udah disampaikan Bang Arya dan Dilan juga udah cukup. Paling dan untuk saat terjadinya longsor itu bagaimana ya? Nah, kalau misalkan saat terjadinya longsor dan setelah longsor, sebenarnya ini hal yang apa ya, amit-amit lah, maksudnya kalau misalkan terjadinya longsor ya jangan sampai kita ada di tempat tersebut gitu kan ya, karena ya berbahaya juga kalau misalkan kita sedang ada di wilayah yang mengancam jiwa kita ya kayak di tempat yang rawan longsor, ngapain juga kita diam di situ kan, walaupun ya wherever you are there is a risk gitu, maksudnya ya dimanapun kamu berada di sana resiko gitu ya, berarti dimanapun kamu berada di sana ada resiko, cuman resiko itu kan bisa kita minimalisir gitu ya. Mungkin kalau misalkan saat terjadinya longsor, bukan mungkin ini yang bisa kita lakukan. Yang pertama jangan panik, kita harus bisa membaca kondisi, melihat kondisi ke arah mana sih longsor tersebut. Jangan sampai kita panik yang akhirnya membuat orang lain juga panik dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri karena terlalu panik kayak gitu ya. Kita jangan panik, kita tenang. Kalau misalkan kita sedang berada di dalam suatu ruangan, segera keluar.
evakuasi diri dan keluarga, yang terutama adalah jiwa kita dulu ya. Nah, setelah kita melihat kondisi, hindari jalur-jalur longsor yang tadi yang udah dibilang, kita harus waspada terhadap lingkungan sekitar. Lalu lari ke tempat yang lebih aman, kayak gitu ya. Lari ke tempat yang lebih aman, lebih safe dan terbuka, seperti itu. Itu yang harus dilakukan. Nah, kalau misalkan itu apa ya, bisa dibilang itu kalau lagi di dalam rumah. Kalau misalkan kita lagi di luar rumah, jangan panik, langsung cari tempat yang aman dan cukup luas. Makanya kalau misalkan kita lihat nih, dimanapun kita berada, terus ada yang namanya assembly point atau titik kumpul, mungkin itu ketika terjadi suatu emergensi atau suatu kondisi darurat, kita tuh harus beralih ke tempat situ, karena tempat di situ sudah dikaji dengan aman. Salah satu faktor kenapa bisa disebut aman adalah jauh dari bencana atau misalkan dari dampak bencana, dan dia memiliki tempat yang luas dan terbuka, kayak gitu ya. Lalu tetap perhatikan jalur longsor, itu yang harus tetap kita waspadai. Nah, apabila setelah longsor, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau misalkan setelah longsor ya. Nah, balik lagi, kalau misalkan terjadinya bencana, kita itu harus tetap waspada. Misalkan kita sudah berada di tempat yang aman, sudah safe, kita periksa kondisi kita sendiri, lalu periksa kondisi keluarga, apakah ada yang mengalami cedera, kalau misalkan ada yang mengalami cedera langsung meminta pertolongan pertama. Nah, masalah melakukan pertolongan pertama, kalau misalkan kita tidak siap atau kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, jangan dilakukan sendiri. Apalagi kalau misalkan dalam kondisi medis yang berat ya. Misalkan fracture atau patah tulang, kita jangan coba untuk obati sendirilah. Terus misalkan kehilangan kesadaran, segera hubungi tim medis terdekat, entah itu puskesmas atau dokter yang berada di lingkungan sekitar, kayak gitu. Lalu tetap bertahan di tempat yang aman. Lalu misalkan kita langsung menghubungi pihak-pihak yang berwenang, terutama medis, dan tunggu hingga kehadiran mereka datang, dan jangan bertindak di luar himbauan, seperti itu. Lalu jangan kembali ke rumah atau ke tempat yang berada di wilayah rawan longsor itu atau di wilayah longsor tersebut hingga keadaannya benar-benar aman. Karena ketika terjadi suatu longsor, pemulihannya itu kan cukup lama ya. Belum lagi kalau misalkan wilayahnya itu mencakup wilayah yang sangat besar, kayak gitu. Mungkin ya seperti itu kalau misalkan hal-hal yang bisa dilakukan saat terjadinya longsor dan setelah longsor ya. Gimana nih menurut teman-teman, apa ada tambahan? Ya, walaupun longsor ini nggak bisa diduga ya, tapi kita kan seenggaknya kalau kita paham dan tahu tentang gejala-gejala longsor ini, kita bisa mengantisipasinya kan, seperti evakuasi. Makanya pemahaman seperti ini juga sangat penting ya untuk masyarakat ketahui ya. Iya, betul banget tuh. Ya, betul banget. Sebenarnya itu jadi apa ya, suatu bentuk bukan hal kecil yang tapi bisa berdampak besar terhadap keselamatan jiwa setiap orang. Dasarnya itu adalah ilmu dasar yang sebenarnya harus diketahui ya oleh orang-orang yang apalagi berada di wilayah atau di rumah yang memiliki rumah di daerah-daerah yang memiliki morfologi lereng-lereng yang curam atau di perbukitan ya. Itu kan sangat sangat berpotensi lah. Nah, itu mungkin untuk hal kecilnya, tapi untuk hal besarnya mungkin entah dari pemerintahan desa atau pemerintahan daerahnya sendiri atau misalkan dari swadaya masyarakat bisalah membuat suatu infrastruktur yang bisa dibilang mencegahlah terjadinya bencana tersebut. Contohnya adalah jangan mencetak sawah dan membuat kolam pada lereng bagian atas di pemukiman, karena itu cukup berbahaya kan. Takutnya ya tadi tanah yang lapuk akhirnya tidak kuat menahan beban dan terjadilah longsor. Yang terbaik adalah membuat terasering atau sengkedan kayak gitu, entah misalkan itu langsung dari tanahnya sendiri lalu ditanami pohon atau misalkan dibuat dengan dengan ilmu-ilmu sipil, misalkan dibuat suatu terasering
dengan tumpukan-tumpukan batu atau yang tetap bisa meresap air tapi dapat menahan bobot tanah tersebut kayak gitu ya. Terus yang tadi yang sebenarnya udah disinggung nih sama Dava ya, sorry. Nah, jangan menebang pohon di lereng karena pohon ini adalah menjadi tempat resapan air dan memperkuat dari struktur tanahnya sendiri ya. Bukan struktur tanah tapi memperkuat dari daerah tanah tersebut kayak gitu. Lalu jangan membuat rumah nih, kebanyakan sekarang kan developer Indonesia itu pada nakal ya. Dan kadang pemerintah pun mengizinkan untuk membangun rumah di wilayah-wilayah resapan air atau wilayah-wilayah yang berada di tebing, yang walaupun sebenarnya itu mengancam resiko pemilik rumahnya sendiri ya, kayak gitu. Janganlah itu. Kalau jangan dilakukan, atau misalkan mendirikan rumah di pinggir-pinggir tebing atau di pinggir-pinggir lereng yang sangat curam kayak gitu, itu kan cukup berbahaya kayak gitu. Nah, sebenarnya dalam pembangunan infrastruktur ini sebenarnya tadi balik lagi nih ke tahapan mitigasi tadi. Setelah kayak kita melakukan pemetaan, penyelidikan, terus pemeriksaan, misalkan ketika terjadinya bencana dan setelah bencana, nah dibangunlah infrastruktur dan pemantauan seperti apa, ditambah dengan sosialisasi kepada masyarakat seperti yang sekarang yang kita lakukan ini kan termasuk sosialisasi ya. Bagaimana sih yang seharusnya kita lakukan kayak gitu ketika bencana tuh, baik sebelum, ketika bencana maupun sesudah kayak gitu. Karena sebisa mungkin kita tuh menghindarilah banyaknya korban, baik itu harta benda apalagi jiwa ya, jangan sampai gitu. Karena ketika terjadi bencana diperlukan adanya waktu rehabilitasi, baik itu pemulihan korban maupun sarana prasarana gitu ya, untuk mengembalikan lagi aktivitas yang berada di wilayah tersebut sehingga kondisi sosial, ekonomi maupun apapun itu berkegiatan lagi secara normal, secara dengan cepat gitu ya. Karena ketika ada terjadinya bencana itu sebenarnya cukup lama untuk melakukan rehabilitasi atau mengembalikan aktivitas masyarakat secara normal. Ditambah dengan pembangunan yang tadi infrastruktur yang harus dibuat lah, salah satunya misalkan beton penahan lereng atau beton penahan tebing kayak gitu, lalu ada perbaikan drainase tanah kayak gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya jelaskan gitu, yang bisa gue jelaskan. Gimana, ada tanggapan teman-teman? Gue cukup kali ya dari Ridwan. Dari aku juga cukup sih, mungkin bisa lanjut ke sesi selanjutnya, Dava. Oke, sekarang nih ada artikel menarik nih. Bentar. Kita dibahas. Kelihatan nggak? Belum nih. Nah, udah. Wah, ini nih. Abang tewas tertimbun di Bogor. Tambangnya tuh merupakan tambang ilegal. Nah, iya bener nih. Sebenarnya ini kan sebenarnya longsor yang bisa dibilang apa ya? Longsor yang diakibatkan oleh kecerobohan juga ya sebenarnya. Walaupun ya siapa yang ingin terkena bencana gitu ya. Karena ini termasuk tambang ilegal ya. Kalau misalkan tambang ilegal udah pasti bisa dipastikan lah mereka tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang seharusnya kan, seperti lerengnya harus seperti bagaimana. Ya mereka main asal tambang aja gitu untuk mendapatkan, ya memang Indonesia itu kan banyak lah sumber daya alamnya, tapi tetap kita juga harus mengikuti kaidah-kaidah yang harus diikuti lah regulasinya gitu, terutama apalagi mengenai aspek-aspek keselamatan ya. HSE itu sendiri nih, balik lagi kita di HSE Podcast kan ya. Iya, betul banget tuh. Terus ada keselamatan yang nomor satu gitu ya Bang. Ya, betul. Mau dimanapun kita, mau di luar ruangan atau di dalam ruangan, safety itu harus. Keselamatan diri itu adalah hal yang harus diutamakan. Apalagi ini kan sampai menimbulkan korban jiwa. Sebenarnya yang ada bukan untung kan ini, penambangnya ini, yang ada dirugikan. Sumber dayanya tidak dapat, terkena longsor wilayah penambangannya, dan terjadi dan adanya korban jiwa gitu. Itu sebenarnya itu. Iya, itu sangat. Iya, itu akibat kelalaian yang tidak akibat kelalaiannya pengelolaan sendiri gitu.
Kayak gitu sih. Oke, mungkin kita lanjutkan. Ada masih banyak nih yang menarik. Boleh. Kayak gimana tuh? Yang menarik. Oleh kasih kita yang menarik, Dap. Oke, sekarang lanjut ke artikel kedua. Sumber air dan pipa rusak akibat tanah longsor di Trenggalek. Nah, ini pas banget nih sama yang tadi Bang Arya jelasin. Cocok nih. Pas banget nih sama yang dari tadi kita bahas nih headline-nya. Sumber air dan pipa rusak akibat tanah longsor di Trenggalek. Gimana nih menurut kalian tentang berita ini nih? Dari yang tadi udah kita bahas. Kayak relate nih sama yang tadi kita obrolin. Nah, jadi seperti yang kita lihat di headline itu dan yang kita bahas dari tadi itu penyebab longsor itu sendiri dari sumber air yang rusak seperti itu. Nah, itu juga mereka membangun rumah di di lereng-lereng gini kan, itu kan wah berbahaya banget tuh. Nah, iya itu ya. Mungkin ini karena adanya longsor, akhirnya sumber airnya terganggu, pipa-pipa airnya terganggu ya, rusak gitu. Nah, kenapa bisa adanya longsor ya tadi? Karena membangun rumah di atas lereng gitu, di atas resapan air. Itu kan mengganggu ekosistem yang akhirnya udah tanah yang lapuk ini dibebankan rumah, Tambah air, terus hujan, daerah resapannya terganggu, akhirnya kan bobot untuk naik menahannya tinggi. semakin berat. Tanah ini akhirnya terjadi longsor, iya. Dan akhirnya mengalami kerugian juga ya. Sebenarnya itu kan hal-hal yang harusnya bisa diantisipasi gitu. Cuma akibat kelalaian, balik lagi ya kayak gitulah, akhirnya rusak. Oke. Ada nih ada artikel terakhir nih guys. Nih, Nah, aduh sekarang kayaknya kita- kalau di Indonesia terus nggak asik nih. Iya nih. Main-main lah kita ke luar negeri kali ya. Coba Kebetulan kita kita lihat mau ke mancanegara. artikel-artikel yang di luar kali ya. Nih. Nah, sekarang kita lanjut ke mancanegara. Tadi bosan kan di Indonesia. Terus sekarang lokasinya itu di Myanmar. Korban tewas longsor Myanmar jadi 59 orang, 80.000 warga mengungsi. Berarti ini sebenarnya awalnya gara-gara banjir kali ya ini. Gara-gara hujan yang tinggi kali ya nih. Fotonya banjir nih. Mungkin karena ada intensitas curah hujan yang tinggi nih. Ya tadi kan salah satu penyebab yang sering terjadi longsor itu kan gara-gara adanya hujan dengan intensitas yang tinggi kan. Iya, betul banget. Karena longsor Nah, ini juga sebenarnya iya, lanjut. nah sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat, nah misalkan kan ini apa ya, ini mengindikasikan bahwa ada kondisi alam yang rusak ya, kayak daerah resapan airnya berarti terganggu ya, udah terjadi banjir, terjadi longsor, itu udah jelas berarti kan ada wilayah-wilayah daerah resapan air atau wilayah yang mungkin lereng-lereng yang suram tanpa adanya penahan salah satunya pohon diganggu gitu, tidak ada kehadirannya, akhirnya kan terjadi bencana yang seperti itu. Dan tadi kalau dilihat kan 80.000 orang mengungsi, wah 80.000 orang bukan jumlah yang sedikit gitu kan. Iya. Kayak gitu sih. Bisa dilihat itu juga berarti memang bencana longsor ini tuh tidak bisa dianggap sepele ya. Jadi dengan akibat adanya longsor itu tadi, jadi sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar, bahkan sampai 80.000 orang itu mengungsi gitu. Jadi yang saya baca juga boleh dari hujan yang deras itu kan menyebabkan banjir yang meluas dan menenggelamkan rumah-rumah sama jembatan. Makanya 80.000 warga juga mengungsi. Ya bayangin aja rumah-rumahnya tenggelam. Apalagi manusianya ya tenggelam pasti. Ya benar. Berenang. Kalau nggak bisa berenang itu bahaya. Jadilah itu bencana. Ya, mungkin artikelnya cukup segitu aja. Karena mungkin udah di penghujung acara juga. Mungkin dari Bro Arya ada closing statement atau ada yang mau disampaikan untuk teman-teman semua? Closing statement. Gimana ya?
ya semoga apa yang kita diskusiin hari ini bermanfaat juga nih buat teman-teman yang lagi nonton atau yang nanti mendengarkan bahasan kita hari ini. Intinya bisa kita antisipasi, yaitu kita lakukan mitigasi bencana, baik itu preventif dari diri kita sendiri maupun secara infrastruktur yang besar-besaran. Nah, semoga sebenarnya dari tujuan HSE Podcast ini sendiri kan mengedukasi mengedukasi teman-teman semua lah, baik itu kita, karena kita kan di sini diskusi ya, bukan mengajari gitu, bahwa kita harus aware terhadap bencana karena di Indonesia banyak sekali terjadi bencana, salah satunya longsor, dapat menimbulkan kerugian jiwa maupun harta benda, seperti itu kan. Kita pahami bareng-bareng bagaimana cara mencegahnya, bagaimana ketika terjadi bencana dan setelah bencana, kayak gitu. Semoga ya apa yang kita obrolkan bermanfaat untuk khalayak banyak, dapat diterima dengan baik, ya walaupun yang kita bicarakan pun tidak ya sebisa mungkin kita menyampaikan dengan hal-hal yang benar ya. Tapi apabila ada kesalahan ya silakan dikoreksi dan mungkin bisa diberikan ya mungkin itulah ilmu yang kita punya ya kita sharing kayak gitu. Semoga bermanfaat untuk hal yang lain, untuk orang-orang lain dan bisa diinfluenskan kepada orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Cukup kalau dari gua. Oke, makasih banyak nih Bang Arya buat waktunya hari ini. Oke. Sama-sama, brother. Ya, semoga Bang Arya juga tetap sehat selalu, jaga kondisinya juga, tetap aware juga terhadap lingkungan sekitar, begitu. Amin. Sukses juga buat HSE Podcast nih. Selanjutnya bakal ada HSE Podcast lagi kan? Iya nih. Jadi sehat selalu sehat selalu buat kita semua ya di tengah pandemi dengan suasana yang nggak kondusif ini, tetap happy, tetap jaga kesehatan kayak gitu. Closing statementnya nih atau ntar kali ya di akhir nih dari lu berdua. Oke. Karena kebetulan gua ada agenda juga nih selain ini. Oke. Oke, dari Bang Arya kalau misalnya ada kegiatan selanjutnya mangga. Jadi nanti akan kita tutup berdua HSE Podcast ini. Oke, siap. Thank you. Terima kasih nih diskusinya. Menarik ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana dulu? Kalau berhubung kita sudah di benar-benar akhir acara, kalau dari saya sendiri sih semoga apa yang kita bahas dari tadi itu bisa bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman juga bisa mendapat ilmu baru lah istilahnya, dan juga yang paling penting itu tingkat awareness kita tuh lebih naik lagi, lebih ditingkatkan lagi gitu, dan juga tidak menganggap sepele atas bencana-bencana apapun yang terjadi di sekitar kita gitu. Ya paling kalau dari gua seperti yang kita tahu kan bukan hanya longsor doang yang berbahaya, tapi semua bencana alam juga ya emang suatu kejadian yang nggak bisa kita duga dan dihindari ya. Tapi untuk meminimalisir dampak dari bencana itu sendiri, kita bisa belajar pemahaman-pemahaman tentang antisipasi, mitigasi bencana dan sebagainya. Ya sekali lagi tujuan dari podcast ini sendiri juga untuk memberikan edukasi untuk teman-teman semua, karena betapa pentingnya pemahaman akan bencana alam ini, sehingga kita bisa mengantisipasi dan meminimalisirnya. Ya, seperti itu. Ya betul banget nih, karena kita udah di ujung acara. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin sampai habis HSE Podcast kita kali ini. Tunggu kehadiran HSE Podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda, dan jangan lupa nonton podcast selanjutnya. Oke, sekian dari saya dan Dava. Lebih kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.